Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Randarkija dari Prodi S1 Teknik Biomedis dengan NIM 1105223038. Nah, di sini saya akan membawakan suatu perkembangan teknologi, yaitu teknologi ventilators atau alat bantu pernapasan untuk memenuhi tugas CLO3 dari mata kuliah biologi. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Ventilator sendiri adalah suatu alat digunakan oleh seorang pasien untuk membantu mereka bernafas, baik itu saat mereka mengalami kerja paru terlalu lama, mengalami yang namanya kelainan pada paru, atau sedang mengalami koma berterusan. Itu pasien membutuhkan alat bantu nafas agar bisa terus-terusan bernafas. Nah, tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut. Nah, untuk generasi pertama dari alat bantu pernapasan ini atau ventilator, itu adalah negative pressure ventilator. Nah, negative pressure ventilator ini awal ditemukannya sekitar di abad ke-19 oleh Scottish fisikawan dari Scottish, itu adalah John Denzil di tahun 1838. Alat ini terlihat seperti seseorang yang sedang duduk ataupun sedang tertidur, dan dibantu tubuhnya itu dibantu di pressure gitu, diberikan suatu tekanan seperti naik dan turun untuk membantu orang itu terus-terusan kerja parunya terus-terusan bergerak. Nah, namun sering berjalannya waktu, dari negative pressure ini tuh mengalami perkembangan juga yang kedua. Yang kedua di tahun 1904, yaitu adalah suatu alat bantu nafas di mana pasien 3/4 tubuh pasien ditaruh di sebuah ruangan tertutup, di mana ruangan itu diberikan oksigen terus menerus dan juga dibantu untuk digerakkan si parunya agar terus mengembang dan menutup. Nah, untuk generasi ketiganya, yaitu adalah terjadi saat epidemik di tahun 1930 sampai 1960. Alat bantu ini tuh dibuat lebih kompak lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena saat itu terjadi suatu wabah yang menyerang banyak negara di seluruh dunia. Nah gitu. Nah, selanjutnya untuk generasi keempat di tahun 1960 juga ada perkembangan lagi untuk menggunakan dari alat ini tuh supaya dia lebih kompak dan bisa dibawa di mana-mana gitu. Namun kapasitas yang dibawanya pun tidak terlalu besar dibanding saat menggunakannya di rumah sakit gitu. Nah, untuk generasi ketujuhnya itu adalah suatu alat yang berbentuk seperti zaman sekarang, yaitu alat yang digantung, namun diberikan tabung oksigen dan juga diberikan suatu seperti masker di sininya. Itu adalah generasi ketujuh. Dan dia itu terlihat sudah sangat modern karena sudah ada air pressure, timer pengeluaran oksigen, dan juga untuk generasi ketujuh ini malah terlihat seperti versi zaman sekarang, namun dibuat lebih retro saja. Namun secara prinsip kerja itu masih sama. Tabung oksigennya ada, terus air pressure, time udara masuk, time oksigen harus masuk, terus digantung juga, dan juga bisa dibawa kemana-mana seperti di bawah gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya, yaitu negatif negative pressure ventilator. Sebenarnya masih ada banyak lagi, namun mengingat di sini cuma bisa waktu ini tidak akan cukup juga. Mungkin lalu waktu akan saya jelaskan kembali untuk seperti positif pressure no ventilators ataupun first generation ICU ventilators. Nah, itu bisa nanti saya jelaskan dalam waktu. Namun untuk sekarang itu saja, dan untuk di masa depan mungkin dari masa yang sekarang itu tidak akan banyak perubahan gitu. Namun hanya memperlihatkan bahwa si ventilators ini dia mungkin nanti bakal lebih banyak fiturnya gitu yang dibawa gitu. Dan juga mungkin bisa berbalik, kita membuat karbon dioksida, dia nyambungin oksigen, sama seperti tanaman gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.